Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Dengan cara ini, bahkan jika Ningxi dan yang lainnya melewati atap, mereka tidak akan dapat mendeteksi aura mereka. Setelah memasuki ruangan, Chen Ping menceritakan semuanya secara detail kepada semua orang. Ketika dia mendengar bahwa Zhu Qingxiu telah melarikan diri ke pulau terpencil untuk menghindari dikejar oleh para penggarap iblis dari aliansi penyegel iblis, dan wajahnya telah rusak, Zhu Qingyue sangat marah. Kemudian, ketika mereka mendengar bahwa Zhu Qingxiu hampir mati, mereka menjadi semakin gugup. Orang-orang sok suci dari aliansi penyegel iblis ini, alasan mengapa kota Qijia begitu kuat sekarang adalah karena saya mendengar bahwa seseorang sedang duduk di kota Qijia, yang membuat tidak ada seorang pun dari pasukan sekitar yang berani memprovokasi kota Qijia. Paman Liu mengertakkan gigi, berharap dia bisa menghancurkan aliansi penyegel iblis menjadi beberapa bagian. Paman Liu, siapa yang bertanggung jawab atas kota Qijia? Ketika Sekte Wanjian masih ada di sana, bahkan jika Anda memberi 10 keberanian kepada kota Qijia, mereka tidak akan berani menargetkan kota Sujia kami. Zhu Qing kultivasi bertanya, sepertinya namanya Ningxi. Kudengar dia juga seorang kultivator iblis. Dia memiliki kekuatan alam Mahayana dan bisa mengendalikan api. Saya mendengar bahwa beberapa waktu lalu, ada konflik antara sebuah sekte dan kota Qijia. Orang ini sendirian membunuh ratusan orang dari sekte lain dan memusnahkan sekte tersebut secara langsung. Itu sangat menakutkan. Ketika Paman Liu menyebutkan paragraf ini, dia jelas merasa sesak napas. Ningxi. Ketika Chen Ping mendengar nama ini, dia secara naluriah mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Ningxi begitu makmur di wilayah timur dan mulai mengendalikan kekuasaan. Namun, kekuatan Ningxi memang memiliki modal yang merigesankan di benua timur. Jika saya pergi ke benua lain, saya khawatir saya tidak akan bisa masuk. Mengapa? Tuan Chen mengenal orang ini. Paman Liu bertanya setelah melihat reaksi Chen Ping. Chen Ping mengangguk, saya tahu, Ningxi lah yang mengejar kita. Ketika Paman Liu mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kalau begitu ayo kita segera kembali ke kota Sujia secepatnya. Aku khawatir jika kita kembali terlambat, kota Sujia akan mendapat masalah. Paman Liu takut Ningxi akan mengajak orang-orang dari kota Qijia untuk mengambil tindakan. Ji Yun, bawa mereka kembali dulu. Aku ingin bertemu Ningxi lagi. Kali ini aku akan membuat mereka membayar harganya. Chen Ping berkata pada Ji Yun. Tuan Chen, bukankah terlalu berbahaya bagi Anda untuk pergi sendiri? Ji Yun berkata dengan cemas. Kami berdua bukan tandingannya, dan kamu sebenarnya ingin kembali dan mati sendiri. Zhu Qingxiu bertanya dengan bingung ketika dia melihat Chen Ping telah kembali. Mereka memukulmu seperti ini, tentu saja aku akan membalas dendam. Kali ini tanpa kamu menahanku, meskipun aku tidak bisa mengalahkan mereka, mereka tidak akan bisa menangkapku. Chen Ping sangat percaya diri, dia bertarung sendiri dan lebih fleksibel. Zhu Qingxiu mengikutinya, yang sebenarnya membuat Chen Ping agak tidak bisa menggunakan senjatanya. Kamu, ketika Zhu Qingxiu mendengar ini, wajahnya memerah karena marah. Chen Ping selalu menganggap dirinya sebagai beban dan penghalang. Jika Chen Ping tidak menyelamatkan nyawanya, Zhu Qingxiu pasti ingin menendangnya. Entah itu karena aku menahanmu atau tidak, pasti akan sangat berbahaya bagimu untuk membalas dendam. Jika kamu bersikeras untuk pergi, bawalah benda ini bersamamu. Kamu juga tahu ilmu pedang, dan ilmu pedangmu sangat bagus. Ada banyak jurus pedang dalam manual rahasia 10.000 pedang sekte kami. Itu tergantung seberapa banyak kamu bisa memahaminya. Zhu Qingxiu sebenarnya memberikan rahasia sekte Wanjian kepada Chen Ping. Chen Ping bingung setelah menerima buku rahasia itu. Dia bukan murid sekte Wanjian, jadi mengambil buku rahasia orang lain adalah ide yang buruk.
Ini bukan untukmu. Kamu harus mengembalikannya kepadaku setelah kamu menggunakannya. Di masa depan, ketika Sekte Wanjian kita pulih, kita masih membutuhkan rahasia ini. Zhu Qingxiu tahu apa maksud Chen Ping, jadi dia berkata. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menyimpan buku rahasia Sekte Wanjian dengan tenang, lalu pergi setelah menjelaskan beberapa patah kata. Ji Yun dan yang lainnya juga bergegas menuju kota Zujia tanpa henti. Chen Ping kembali ke Laut Mati karena dia tahu bahwa jika dia ingin membalas dendam pada Ningxi dan yang lainnya, Laut Mati adalah pilihan terbaik dan selusin penggarap iblis ini. Meskipun selusin pembudidaya iblis dapat memasuki Laut Mati dengan bantuan Ningxi, mereka sepenuh ria mengandalkan perisai api pamungkas Ninghai. Selama Chen Ping memecahkan perisai para pembudidaya iblis itu, mereka akan segera dihancurkan menjadi tulang. Kembali ke langit di atas Laut Mati, Chen Ping melihat sekeliling dan kemudian terjun ke dasar laut. Dia tahu bahwa Ningxi dan yang lainnya pasti akan kembali ke daratan dari arah ini. Berjalan di dasar laut, Chen Ping mengamati topografi dasar laut, lalu menekankan tangannya ke tanah di dasar laut. Merasakan atmosfer bawah tanah, dan mengangguk puas. Jika aura api di inti bumi lebih kuat, air laut akan lebih merugikan para pembudidaya iblis tersebut, tetapi tidak akan berdampak apapun pada Chen Ping sendiri. Terlebih lagi, medan di sini datar, dan terdapat banyak puncak gunung di sekitarnya. Lokasi di mana Chen Ping berada saat ini, jika tidak ada air laut, akan sepenuhnya menjadi sebuah lembah. Dan beberapa dari puncak ini muncul dari laut membentuk sebuah pulau kecil. Jika Ningxi dan yang lainnya lewat, kemungkinan besar mereka akan beristirahat sementara di pulau kecil ini. Bagaimanapun juga, terbang di udara dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan hilangnya banyak energi spiritual bagi para beku, terutama setelah pertempuran baru saja terjadi, yang dengan sendirinya menghabiskan banyak uang. Terbang di udara dalam jarak jauh sungguh tak tertahankan. Setelah memilih lokasi, Chen Ping mulai menggambar pola formasi di kaki puncak gunung. Ada banyak gunung di dasar laut, seluas puluhan mil, dan Chen Ping ingin mengukir formasi di kaki puncak tersebut. Akhirnya, ketika formasi ini terhubung, mereka akan membentuk formasi besar. Formasi besar ini umumnya digunakan untuk melindungi sekte atau kota, dan membutuhkan kerjasama dari banyak master formasi. Bahkan jika ada banyak master formasi, akan memakan waktu 10,5 hari untuk menyiapkan formasi sebesar itu. Tapi sekarang Chen Ping sendiri, dan waktunya sangat singkat. Jika dia ingin membentuk formasi sebesar itu ketika Ningxi dan yang lainnya tiba di sini, Chen Ping tidak sepenuhnya yakin. Oleh karena itu, Chen Ping harus berpacu dengan waktu. Meskipun Chen Ping kini telah menggabungkan pola ilahi dan pola sihir, keterampilan formasinya tidak sebanding dengan master formasi biasa. Chen Ping berada di dasar laut, dengan putus asa mengukir pola formasi, dan mengisi mulutnya dengan pil dari waktu ke waktu untuk mengisi kembali energi spiritual yang dikonsumsi. Apakah ini formasi penekan iblis yang dibuat oleh anakmu? Awalnya aku tidak melihatnya, tapi sekarang aku bisa melihat sesuatu tentangnya. Saat ini, Raja Iblis Ciyun berkata, "Aku tidak menyangka kamu juga mengetahui seni formasi." Chen Ping sedikit terkejut. Meskipun Raja Iblis Ciyun sangat hebat, dia bukanlah ahli formasi, dan dia tidak tahu banyak tentang teknik formasi. Sial, aku pernah terjebak oleh formasi ini sebelumnya, jadi aku tahu formasi ini. Namun, susunan penekan iblis ini sangat kuat melawan iblis sungguhan, tetapi orang-orang itu hanyalah pembudidaya iblis biasa, bukan iblis sungguhan. Arai penekan iblis Anda jauh lebih lemah. Dan untuk menghadapi anak-anak kecil itu, kamu sebenarnya harus menyiapkan barisan penekan iblis yang begitu besar, tuh hanya membuat gunung keluar dari sarang tikus mondok. Beri aku kendali atas tubuhmu nanti, dan aku akan membantumu membunuh bajingan kecil itu. Raja Iblis Ciyun berkata dengan ringan. Chen Ping hanya memutar matanya dan berkata dengan marah, turunkan mereka dan bunuh para penggarap iblis ini.
Mungkin aku tidak akan terluka. Jika aku memberikan tubuhku padamu, mungkin jiwaku hanya tersisa sedikit. Meskipun Chen Ping sedang berbicara dengan Raja Iblis Ciyun, tangannya tidak berhenti dan dia terus mengukir pola formasi. Tahukah kamu bahwa mempertahankan formasi sebesar itu membutuhkan banyak sumber batu spiritual? Apakah kamu akan mengosongkan kekayaan keluargamu? Raja Iblis Ciyun bertanya, ada banyak batu api di dasar laut. Bagaimana saya bisa menggunakan sumber daya saya sendiri? Chen Ping sudah membuat rencana. Ada banyak batu api di dasar laut mati. Chen Ping dengan cepat mengukir pola formasi. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi pola formasi terakhir akhirnya terukir. Saat Chen Ping melemparkan sejumlah besar batu api dari cincin penyimpanan ke dalam formasi, formasi tersebut mulai memancarkan cahaya. Sinar cahaya ini akhirnya terhubung bersama, dan seluruh susunan penekan iblis diaktifkan sepenuhnya. Potongan besar batu api memancarkan cahaya merah, hampir menutupi seluruh formasi. Anda harus tahu bahwa semakin banyak batu roh, semakin kuat pula formasinya. Kekuatan formasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan master formasi. Bahkan jika itu adalah formasi yang dibuat oleh master formasi teratas, jika tidak dipelihara oleh batu spiritual, maka formasi ini tidak akan memiliki kekuatan. Tetapi melihat batu api di depannya, Chen Ping tidak puas, karena dia tahu bahwa inti dari formasi itu pastilah batu roh terbaik. Bagaimanapun, dia menghadapi Ningxi dan selusin pembudidaya iblis kali ini. Chen Ping tidak berani ceroboh sedikit pun, dan dia tidak ingin membuat dirinya menyesal demi menghemat uang. Chen Ping mengeluarkan batu putih pucat dari cincin penyimpanan. Batu itu hanya seukuran kepalan tangan, tapi mengandung energi peri. Ini ternyata adalah batu abadi. Chen Ping menempatkan batu abadi di inti formasi, langsung membuat susunan penekan iblis memancarkan semburan cahaya. Setelah melakukan semua ini, Chen Ping berinisiatif membocorkan auranya terus-menerus. Dia ingin membiarkan Ningxi merasakan auranya dan kemudian mengejamnya. Dan di atas laut mati, Ningxi memimpin selusin pembudidaya iblis untuk mencari Chen Ping dan yang lainnya. Dia tidak percaya Chen Ping dan Zhu Qingxiu bisa meninggalkan laut mati dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, Zhu Qingxiu terluka parah. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, dia akan mati. Jadi Chen Ping pasti akan menemukan tempat di laut mati untuk membantu Zhu Qingxiu sembuh terlebih dahulu. Anda harus tahu bahwa keadaan Zhu Qingxiu sangat sulit untuk diobati, dan tidak mungkin disembuhkan dalam waktu singkat. Jadi Ningxi percaya bahwa Chen Ping dan yang lainnya pasti masih berada dalam jangkauan laut mati, tapi mereka tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Bahkan jika dia melihat ke langit dengan seringai itu sekarang, dia tidak dapat mendeteksi aura Chen Ping. Kalian sekumpulan sampah, kalian sungguh menjadi bebarni. Ningxi lupa melihat selusin pembudidaya iblis dan mengutuk dengan tidak sabar. Para pembudidaya iblis itu tidak berani mengatakan apapun, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan mengikuti Ningxi dengan putus asa. Tuan Ning, kami telah mencarinya selama beberapa jam. Saudara-saudara tidak tahan lagi. Mari kita cari pulau terpencil untuk beristirahat dan biarkan saudara-saudara pulih. Biksu berbaju hijau hanya bisa gigit jari dan berbisik kepada Ningxi. Tidak ada waktu bagimu untuk istirahat, tapi aku bisa membiarkanmu pulih untuk sementara. Setelah Ningxi selesai berbicara, dia mengeluarkan kuali tungku dari tubuhnya. Kuali tungku ini hanya seukuran telapak tangan dan terlihat sangat bulat. Sisi kuali tungku sebenarnya berlubang, dan ada gumpalan asap merah yang keluar-keluar dari itu. Setelah asap keluar, ruangan di sekitarnya tiba-tiba menjadi sedikit panas. Ini adalah energi spiritual api tertinggi, yang sangat berharga. Jika kalian semua menyerap sebagian, kekuatan fisik kalian akan segera pulih. Ningxi berkata dengan dingin. Ketika selusin pembudidaya iblis mendengar ini, mereka segera berterima kasih kepada Ningxi, dan kemudian dengan rakus mulai menyerap energi spiritual api tertinggi. Benar saja,
Setelah energi spiritual Zihuo memasuki tubuh, selusin pembudidaya iblis ini semua merasakan perasaan lega di tubuh mereka, dan perasaan lelah pun hilang. Tuan Ning, ki spiritual api ini memang bagus. Bisakah Anda membiarkan kami menghirupnya lebih banyak? Biksu berbaju hijau bertanya dengan penuh semangat.